Bandanagara, penjara, Jataka, J201. Belenggu besi, tali atau batang kayu bukanlah belenggu. Ini dikisahkan oleh guru saat berdiam di Jetavana, tentang penjara. Pada waktu itu seperti yang didengar banyak pencuri, perampok, dan pembunuh telah ditangkap dan digiring ke hadapan Raja Kosala. Raja memerintahkan mereka untuk diikat dengan rantai, tali, dan belenggu. 30 beku dari desa datang menemui guru kemudian setelah bertemu mereka bersujud. Keesokan harinya, ketika mereka mencari derma, mereka melewati penjara dan melihat pencuri-pencuri ini. Di malam hari, setelah mereka kembali dari Pindapata, mereka menemui Tathagata, Bante, hari ini ketika kami sedang mencari dana makanan, kami melihat di penjara banyak pencuri diikat dengan rantai dan belenggu, sedang mengalami kesengsaraan besar. Mereka tidak dapat mematahkan belenggu itu, dan melarikan diri. Apakah ada belenggu lain yang lebih kuat dari belenggu itu? Tanya mereka. Guru, para beku, apakah itu yang disebut belenggu-belenggu? Belenggu yang terdiri dari keinginan nafsu indera akan kekayaan, jagung, putra, istri dan lainnya, belenggu tersebut lebih kuat daripada 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Namun meski belenggu-belenggu itu sulit dipatahkan, telah dipatahkan oleh orang-orang bijak di masa lalu, yang pergi ke Himavanta untuk menjadi pertapa. Setelah mengatakannya, beliau membawakan kisah masa lampau ini. Dahulu kala, ketika Brahmadatta memerintah kerajaan Varanasi, Bodhisatta dilahirkan di keluarga miskin. Ketika ia dewasa, ayahnya meninggal. Setelah mendapatkan upah, ia menyokong ibunya. Kemudian ibunya, tanpa diinginkan membawa pulang seorang wanita dari sebuah keluarga untuknya, dan tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Saat itu istrinya mengandung. Ia tidak mengetahui bahwa istrinya telah mengandung, berkata, "Istriku, kau harus mencari uang untuk menghidupi dirimu, aku akan meninggalkan keduniawian." Kemudian dia berkata, "Saya sedang mengandung, tunggu dan lihatlah, sampai aku melahirkan anak, setelah itu kau baru meninggalkan keduniawian." Sadu, ia menyetujuinya sampai waktunya dia melahirkan, "Istriku, kau telah melahirkan dengan selamat, dan sekarang aku akan menjadi pertapa." Ia meminta izin. Kemudian dia berkata, "Tunggulah, sampai anak ini berhenti menyusui." Dan setelah itu dia hamil lagi. Ia berpikir, jika aku menyetujui permintaannya, aku tidak akan pernah dapat pergi. Aku akan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya, dan menjadi seorang pertapa. Jadi ia tidak mengatakan apa-apa padanya, bangun di malam hari ia melarikan diri. Kemudian penjaga kota menangkapnya, "Tuan, saya adalah penyokong seorang ibu, lepaskanlah saya." Maka mereka melepaskannya, dan setelah tinggal di tempat tertentu, ia melewati gerbang utama dan pergi ke Himavanta. Setelah meninggalkan keduniawian ia menjadi pertapa, dengan menghasilkan abina dan pencapaian-pencapaian, ia berdiam menghibur dirinya dalam kegembiraan jana. Saat ia tinggal di sana, belenggu istri dan anak, belenggu nafsu indera yang begitu sulit untuk dipotong, telah terpotong. Dan ia mengucapkan ungkapan emosionalnya dalam syair-syair ini. Belenggu besi, tali atau batang kayu bukanlah belenggu yang kencang melainkan gairah dan cinta terhadap anak, istri, permata berharga dan anting-anting dari emas murni adalah belenggu sesungguhnya. Siapakah yang dapat terbebas dari belenggu yang kuat ini? Seorang yang bijaklah yang akan memotong itu semua dan meninggalkan semua keinginan akan kesenangan yang muncul dari sensualitas. Demikian Bodhisatta setelah mengucapkan ungkapan emosional ini, tanpa terjatuh dari jana pada akhirnya mencapai alam Brahma. Guru setelah membawakan pengajaran Dhamma ini, menyatakan kebenaran dan mengidentifikasi kelahiran. Di akhir kebenaran, beberapa mencapai Sotapanna, beberapa Sakadagami, beberapa Anagami, dan beberapa Arahat. Ibu pada masa itu adalah Mahamaya, ayah adalah Raja Sudodana, ibu Rahula adalah istrinya, Rahula adalah putranya, dan aku sendiri adalah orang yang meninggalkan anak dan istrinya untuk menjadi seorang pertapa. Hudaka Nikaya. Jataka Atakata, Dutiyo Bago Dukanipata pukul 6:01. Natamdal Hafaga.